wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita. Dan pagi hari ini kita akan mencoba membahas satu topik yang terkait dengan memaknai toleransi. Tentu saja kacamata yang kita gunakan, pendekatan tentang memaknai toleransi ini, kacamata yang kita gunakan adalah Islamic worldview. Sudut pandangnya adalah Islam, bukan sudut pandang dari sisi hak asasi manusia. Mengapa kemudian sudut pandangnya Islam? Karena tentu kalau sudut pandangnya Islam atau worldview-nya adalah Islam, maka perspektifnya adalah akan dilihat dari sisi pendekatan akidah. Akidah Islam adalah terkait dengan sistema credo, tata keyakinan yang ada di dalam Islam sebagai sesuatu yang sifatnya fundamental, mendasar, karena akidah inilah kemudian yang menjadi way of life kita, cara kita memandang tentang kehidupan. Adapun pendekatan terkait dengan hak asasi manusia, maka tentu saja akan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pendekatan akidah tersebut tadi. Karena hak asasi manusia yang seringkali kita sebut dengan istilah Declaration of Human Rights, itu nampaknya ada beberapa perbedaan-perbedaan yang fundamental di dalamnya terkait dengan akidah Islam. Karena human right atau hak asasi manusia, nanti kemudian kita akan mengenal adanya yang disebut dengan freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Dan kebebasan beragama itu di dalam hak asasi manusia paling tidak meliputi 3 hal. 1, kebebasan seseorang untuk memilih agama dan menentukan keyakinan agamanya. Dalam konteks ini tentu saja bersesuaian dengan akidah Islam. Artinya seseorang boleh memiliki agama atau menentukan keyakinan agamanya sesuai dengan pilihannya. Aspek yang kedua adalah terkait dengan seseorang bebas untuk berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Tentu saja kalau dari sisi sudut pandang akidah Islam, aspek ini berbeda, bahkan bertolak belakang dengan akidah Islam. Sebab ketika seseorang sudah menjadi seorang muslim, maka dia harus berpegang teguh kepada akidah Islam tadi dan tidak boleh keluar dari Islam. Karena di dalam Islam ada istilah yang disebut dengan istilah murtad, yaitu orang murtad tentu saja ada hukum tentang masalah itu. Dan yang ketiga adalah seseorang di dalam hak asasi manusia boleh untuk tidak beragama sama sekali, alias ateisme, atau juga antiteisme, menolak adanya agama. Jadi pengakuan seseorang untuk tidak beragama sama sekali, ateis namanya, itu adalah dijamin dalam konteks hak asasi manusia, termasuk juga antiteisme, yaitu menolak adanya Tuhan.
Nah, oleh karena itu maka pendekatan yang saya gunakan di dalam konteks pembahasan toleransi ini dengan kacamata Islamic worldview, tentu perspektifnya adalah dari sudut yang paling mendasar, yaitu akidah Islam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata toleransi tentu jelas adalah kata serapan, bukan berasal dari bahasa Indonesia, bukan juga berasal dari bahasa Arab. Jadi kata toleransi saya kutipkan dari dictionary Cambridge.org. Toleransi itu maknanya adalah willingness to accept behavior and beliefs that are different from your own, although you might not agree with or approve of them. Jadi yang disebut dengan toleransi itu berdasarkan kamus ini, yaitu Cambridge.org, maka dimaksud dalam konteks tadi pokok pikirannya adalah toleransi itu kesediaan untuk menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda dari perilaku dan keyakinan yang Anda miliki. Ya. Meskipun mungkin Anda tidak setuju atau menyetujui tentang perbuatan itu. Itu yang disebut dengan toleransi secara etimologis, secara bahasa, berdasarkan apa yang terdapat di dalam kamus atau dictionary Cambridge tersebut tadi. Nah, kalau kemudian pokok pikiran dari toleransi itu adalah kesediaan untuk menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda dari Anda sendiri, mungkin Anda setuju atau tidak menyetujuinya, maka ini memiliki satu definisi yang agak absurd dikaitkan ketika dengan Islam. Satu contoh misalnya tentang perilaku LGBT, lesbianisme, gay, bisexual, and transgender. Perilaku itu adalah perilaku yang jelas dari kacamata seorang muslim, orang Islam, kita tidak bisa menerimanya. Dalam konteks keyakinan kita tidak bisa menerima tentang perilaku LGBT tadi. Dari sisi aktivitas dan keberadaannya, kita juga tidak bisa menerima perilaku LGBT itu dipraktekkan di dalam interaksi sosial masyarakat kita. Oleh karena itulah maka, apakah bagi seorang muslim dan masyarakat muslim akan membiarkan perilaku LGBT ini menjadi marak dilakukan oleh banyak kalangan yang ingin mempraktekkan praktika LGBT? Maka tentu dalam konteks Islam, dalam konteks akidah Islam, satu, kita menolak tentang praktika itu sendiri. Dua, kita akan menasehati orang yang kemudian atau mendakwahkannya terkait dengan perilaku LGBT agar dia menghentikan perilaku itu. Dan yang ketiga, ada hukum di dalam Islam bahwa perilaku LGBT itu adalah merupakan perbuatan kejahatan. Jadi dengan demikian maka keberadaannya menjadi sesuatu yang tidak bisa berterima. Dan juga terkait dengan aspek LGBT dipandang sebagai tindak
pidana kejahatan. Sama dengan perilaku zina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahisha, karena sesungguhnya perbuatan itu merupakan perbuatan yang fahisha, perbuatan yang keji. Begitu. Nah, dalam kaitan dengan zina, maka Allah perintahkan untuk jangan dekati. Artinya apa? Mendekatinya saja tidak boleh, dan itu bisa dimaknai terkait dengan segala aspek sarana dan prasarana yang menghantarkan seseorang atau sekelompok orang melakukan praktika zina menjadi haram juga adanya. Sehingga penyediaan tempat misalnya atau alat dan berbagai macam yang menyebabkan terjadinya praktika itu juga menjadi tidak boleh. Dan pada sisi yang lain di dalam Islam ada hukum tentang masalah ini, yaitu hukum yang disebut dengan pidana dalam Islam. Nah, jadi kalau begitu maka konteks toleransi itu adalah kesediaan seseorang untuk menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda. Dalam konteks kemudian agama misalnya, perbedaan agama di dalam Islam tidak menjadi masalah. Apa sebab? Karena memang Islam mengakui perbedaan itu. Ada ayat yang secara sharih, secara jelas menjelaskan tentang aspek itu, bahwa sebuah masyarakat di dalam Islam itu adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beneka. Yang disebut dengan definisi masyarakat Islam adalah masyarakat yang tidak hanya di dalamnya satu dari kaitan dengan bangsa, dia terdapat beragam bangsa, beragam suku bangsa, beragam warna kulit, beragam juga budaya, beragam juga bahasa, dan juga beragam adanya agama. Makanya kemudian ada ayat yang terkait dengan lakum dinukum waliyadin di dalam surat Al-Kafirun misalnya. Agama Anda bagi Anda, agama kami bagi kami. Sehingga di dalam komunitas masyarakat Islam yang majemuk tadi, yang bineka itu, maka keragaman agama itu sesuatu yang diterima faktanya sebagai bagian dari fitrah kehidupan manusia. Sehingga dengan demikian maka perbedaan agama tidak menjadi masalah gitu loh. Tetapi berbeda dengan persoalan perilaku LGBT, perilaku kemudian katakanlah praktika-praktika seksual yang menyimpang, itu berbeda dengan persoalan ini. Kenapa? Karena di situ terdapat ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal tersebut tadi. Nah, begitu juga kalau kita lihat di dalam kamus Merriam-Webster misalnya ya. Saya ambilkan juga dari www.merriam-webster.com dalam konteks dictionary-nya, rujukan tentang istilah tolerance begitu. Maka dalam konteks kamus ini maka ada beberapa definition of tolerance. Ya, di antaranya adalah terkait dengan yang paling penting adalah menurut hemat saya dalam konteks pembahasan kita, yaitu terkait dengan simpati terhadap keyakinan atau praktik yang berbeda dari atau bertentangan dengan milik kita sendiri, ya, baik itu keyakinan atau praktikannya. Tindakan membiarkan sesuatu itu juga disebut dengan toleransi. Makanya kemudian dalam konteks aspek-aspek tertentu ada yang disebut dengan batas toleransi di situ. Nah, ini adalah terkait dengan aspek istilah bahasa yang memang kemudian toleransi itu adalah membiarkan
atau terkait juga dengan simpati, atau juga kemudian terkait dengan kesediaan menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda. Nah, dari sudut Islam nanti kita akan lihat apa makna yang terkait dengan masalah ini. Nah, begitu juga dalam konteks bahasa Indonesia. Saya bukakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa toleransi itu adalah sifat atau sikap toleran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Nah, jadi toleransi itu yang kemudian diterjemahkan di dalam konteks bahasa Indonesia. Atau bertoleran, bersikap toleran artinya sifat fanatik dan tidak bertoleran menjadi penghambat perundingan ini. Contoh kalimatnya itu. Kalau begitu maka sifat fanatik dan bertoleransi tidak menjadi penghambat perundingan ini, maknanya adalah kalau begitu tidak boleh fanatik gitu. Kalau begitu harus bertoleransi. Jadi kalau begitu maka bisa dimaknai dalam konteks ini bahwa orang yang fanatik itu tidak toleran. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam konsep masyarakat kita pada hari ini itu selalu digemakan tentang sikap toleransi beragama. Kalau seingat saya, sejak dulu ketika saya masa kanak-kanak begitu sampai tahun 2000-an itu rasa-rasanya aspek yang terkait dengan gaung toleransi beragama ini tidak terlalu kencang seperti halnya sekarang ini. Gitu. Apa sebab? Karena memang pada hakikatnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, berbagai macam etnis, berbagai macam bahasa daerah, yang jumlahnya ratusan tersebut tadi, memang sudah melaksanakan toleransi tersebut tadi. Sejak zaman dulu rasanya sikap toleransi itu kemudian muncul di dalam masyarakat kita. Nah, kenapa? Karena toleransi ini tidak pernah kita persoalkan pada masa-masa yang lalu. Sebab sikap saling menghargai satu dengan yang lain di antara pemeluk keyakinan beragama itu sudah selesai menurut hemat saya. Dan juga kemudian itu diajarkan oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip-prinsip ketika kita bernegara, bermasyarakat, bahkan itu juga diajarkan di dalam agama kita, terutama dalam hal ini Islam. Saya 7 tahun bersekolah di sekolah Katolik. Sejak taman kanak-kanak sampai kemudian SD. Dan 7 tahun itu berada di dalam proses persekolahan tadi, rasa-rasanya tidak pernah kemudian kalimat-kalimat tentang toleransi beragama itu terlalu besar gaungnya. Karena kita sudah saling memahami satu dengan yang lain. Begitu. Bahkan guru-guru saya mengatakan kalau yang muslim tidak boleh ke gereja. Itu clear betul. Mereka menyatakan seperti itu. Itu artinya bahwa kawan-kawan kita yang non-muslim sangat memahami bahwa di dalam Islam memang kemudian kita tidak boleh ke gereja. Begitu. Dengan demikian, sifat toleransi di dalam masyarakat kita itu sudah bersemi sejak lama dan tumbuh begitu. Nah, hanya saja pada beberapa waktu terakhir ini
begitu gencarnya kalimat-kalimat toleransi beragama ini dipersoalkan. Dan saya merasa bahwa sikap toleransi beragama ini memang sudah mengalir dalam darah dan denyutan nadi warga negara Indonesia. Jadi menurut hemat saya tidak perlu diskenariokan lagi ada warga negara yang anti kebinekaan. Saya kira bahwa kita sebagai seorang muslim tidak pernah anti kebinekaan atau anti toleransi, gitu loh. Karena kebinekaan itu adalah bagian dari fitrah manusia, sebagaimana yang terdapat di dalam nas surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita Allah menciptakan manusia itu dan menjadikan manusia itu dalam keragaman bangsa, keragaman suku bangsa. Dalam ayat yang lain, keragaman bahasa, keragaman warna kulit. Begitu. Sehingga dengan demikian maka wajar bahwa di dalam masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang bineka, yang terdapat di dalamnya perbedaan-perbedaan tadi, termasuk perbedaan dari sisi agama. Gitu. Ayat tentang agama ini jelas sekali. Dalam surat Al-Kafirun itu menunjukkan bagaimana sikap toleransi kaum muslimin. Lakum dinukum waliyadin. Agama Anda bagi Anda, agama kami bagi kami. Itu kan sikap. Itu kan perilaku yang nampak berdasarkan keyakinan seorang muslim yang diimplementasikan di dalam kehidupan sebuah masyarakat. Bahwa di dalam masyarakat yang majemuk tersebut tadi, kita harus saling menghargai, bahkan saling menghormati kemudian keyakinan agama di luar Islam. Sampai-sampai misalnya di dalam konteks fikih Islam, para ulama menyatakan kita tidak boleh kemudian mengganggu orang non-muslim. Haram hukumnya mengganggu mereka. Bahkan tidak boleh kemudian kita mencaci maki orang-orang non-muslim tersebut tadi. Haram juga terkait dengan masalah ini. Bukan hanya tidak boleh, tetapi juga tidak boleh juga kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang merendahkan martabat kemanusiaan mereka. Tidak boleh, haram. Apalagi tentu saja mengganggu ibadah mereka atau kemudian melakukan tindakan teror kepada mereka. Haram perbuatan itu. Dan itu clear sekali di dalam pandangan Islam yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa memang di dalam kehidupan sebuah masyarakat yang bineka itu konteks yang kaitannya dengan menghormati agama yang lain bagian dari ajaran syariat Islam, gitu. Yang integral dan tidak terpisahkan. Jadi dengan demikian maka justru kemudian Islam itu mengakui kebinekaan, mengakui pluralitas, kemajemukan tadi, dan tidak anti toleransi. Nah, permasalahannya adalah sikap toleransi beragama ini kemudian dibentur-benturkan dalam upaya terkait dengan pluralisme agama. Kalau kemudian terkait dengan pluralisme agama, maka di sini kita akan berhenti dulu. Kenapa? Karena pluralisme beragama ini
menjadi masalah ketika kemudian kita lihat dari kacamata Islam. Karena pluralisme itu sebuah faham. Tapi kalau pluralitas adalah sifat kemajemukannya. Kalau pluralitasnya tidak menjadi masalah, tapi kalau pluralismenya ini menjadi masalah. Gitu. Yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi memunculkan di dalam masyarakat kita itu paradoks. Ada kontradiksi-kontradiksi yang seolah-olah satu kelompok dan kelompok masyarakat yang lain di kalangan umat Islam saling dibenturkan satu dengan yang lainnya. Dan ini menurut hemat saya tidak etis. Ini menjadikan sebuah masyarakat tidak pernah kemudian tentram, selalu saling curiga satu dengan yang lain. Dan ini adalah tidak elok, bahkan kemudian ini perbuatan yang haram kalau kemudian secara sengaja membentur-benturkan sesuatu yang sifatnya paradoks tersebut tadi. Nah, jadi dengan demikian maka, konteksnya sekarang ini adalah terkait dengan toleransi beragama umat Islam terhadap umat Kristiani setiap menjelang hari perayaan Natal di bulan Desember, gitu. Namun pada saat yang sama juga ada instansi dan ada perusahaan yang seringkali memaksa karyawan muslim mengenakan atribut Natal misalnya. Itu tidak diambil sanksi, bahkan atau tindakan tegas atas nama pelanggaran hak asasi manusia. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya kadang-kadang merasa aneh begitu. Saya cukup lama hidup di sebuah negara yang mayoritas non-muslim. Di Filipina mayoritas non-muslim, yang muslim cuma 5%. Sepanjang saya hidup di dalam komunitas yang mayoritas non-muslim ini, maka saya tidak pernah kemudian ada upaya di dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Nasrani ini kemudian terkait dengan mendengung-dengungkan toleransi beragama terhadap umat Islam. Karena semua berjalan sedemikian rupa dan memang aspek bertoleransi itu sudah memang tumbuh di dalam masyarakat tadi, sebagaimana juga di dalam masyarakat Islam. Di dalam masyarakat muslim yang ada di Indonesia yang mayoritas 85% ini adalah muslim, gitu loh. Sehingga dalam konteks ini misalnya saya banyak kawan yang non muslim, bahkan juga di kalangan pendeta dan kemudian pater misalnya, begitu ya. Mereka sangat mengerti bahwa saya sebagai seorang muslim memiliki sikap di dalam konteks keyakinan itu dan tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Karena mereka menyatakan, ya memang di dalam agama Islam memang kemudian terdapat keyakinan tentang masalah itu. Dan mereka juga mengerti kenapa alasan kita tidak mengucapkan selamat. Sama halnya juga kemudian saya mengerti ketika mereka tidak menyatakan ucapan selamat Idul Fitri ataupun Idul Adha misalnya. Meskipun di dalam konteks perayaan Idul Adha dan Idul Fitri, terutama Idul Fitri itu adalah bagian dari budaya saja, karena ibadahnya itu adalah sholat itu sendiri yang menjadi ibadah, dan itu tidak menjadi masalah, gitu. Dan saya dengan kawan-kawan yang kebetulan non-muslim tetap bersahabat, tetap bisa makan bareng, tetap bisa kemudian bermain golf bersama-sama, kira-kira begitu Pak. Ya. Tetap sama-sama kemudian kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan dan saling bekerja sama tanpa lagi harus kemudian memperhatikan agama Anda apa dan agama saya apa. Kenapa? Karena batas toleransi itu berada di dalam keyakinan masing-masing. Dan itu tidak perlu harus merusak hubungan kemudian muamalah kita dengan yang non-muslim. Kenapa? Karena saling menghormati itu tidak perlu dalam bentuk-bentuk ucapan.
Nah, kan cuma sekedar ucapan. Saya katakan ucapan itu bermasalah gitu loh. Kalau kemudian ada orang yang beralasan cuma sekedar ucapan, baik kalau begitu. Saya akan buktikan bahwa ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu akan mengubah banyak hal dari orang tersebut tadi. Contoh, kalau seorang non-muslim disodorkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kira-kira dia mau nggak mengucapkan itu? Tentu tidak akan pernah mau. Apa sebab? Kalau dia mengerti dan dia faham apa yang diucapkan tersebut tadi, maka itu akan berdampak sangat serius terhadap keyakinan agamanya yang diyakini tersebut tadi. Akan sekedar omongan, justru ucapan itu kemudian menjadi masalah. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat itu adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang non-muslim masuk ke dalam Islam. Dan ini sangat disadari betul oleh kawan-kawan kita yang kebetulan beragama non-muslim. Begitu. Bahwa ucapan dua kalimat syahadat itu bermakna pada aspek dia mengikrarkan menjadi seorang muslim. Kan cuma ngomong, justru ucapan itu bermasalah gitu. Nah, sama halnya dengan persoalan ini gitu. Kan ucapan Natal selamat Natal. Baik, kalau begitu kita coba lihat dulu Natal itu apa yang dimaksudkan dalam konteks tadi. Saya ingin mengambil satu aspek pesan Natal bersama yang disampaikan oleh Persatuan Gereja Indonesia dan KWI pada pesan Natal 2019 yang lalu. Di dalam pesan Natal itu, dengan mengutip surat Yohanes, kalau kita mungkin ya namanya, ayat 14 sampai 15, hiduplah sebagai seorang sahabat bagi semua orang. Maka pesan Natalnya adalah dengan penuh sukacita kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai yang datang untuk merubuhkan tembok pemisah, yakni perseteruan, ya, yang memecah belah umat manusia. Nah, ada kata yang krusial di sini dalam pesan Natal itu, dan ini adalah keyakinan yang terdapat di dalam agama Nasrani. Begitu. Apa yang krusial itu? Bahwa Natal tersebut terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus. Itu masalahnya. Dan tataran ini tataran keyakinan. Oke. Kita ambil lagi pesan Natal bersama PGI, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020 yang lalu. Nah, pesan Natalnya apa? Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah berserta kita, lahir di dunia. Ada kata lahir di dunia. Nah, ini yang menjadi problem. Oke lah, bahwa kita tidak menguasai tentang bagaimana Bible dan isinya. Tapi pesan Natal ini adalah pesan yang kemudian merangkum semua aspek yang terdapat di dalam keyakinan agama tersebut tadi. Jadi dengan demikian maka
Kita lihat sekarang, apa arti ucapan selamat kalau begitu? Kita harus merujuk secara objektif. Apa selamat itu? Maknanya di dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau begitu kita harus buka kamus KBBI misalnya. Selamat itu artinya terbebas, yang pertama, terbebas dari bahaya, terbebas dari malapetaka, dari bencana, atau terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana. Atau selamat itu tidak kurang dari suatu apa, tidak mendapatkan gangguan atau kerusakan dan sebagainya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat itu artinya sehat. Ya. Yang ketiga, tercapai maksud atau tidak gagal. Dan yang keempat maknanya berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, maka artinya adalah doa, yaitu terkait dengan ucapan, pernyataan dan sebagainya yang mengandung harapan supaya sejahtera, yaitu beruntung, tidak kurang suatu apa dan sebagainya. Makanya kemudian contoh kalimat yang digunakan di KBBI itu adalah ketika ia kawin banyak handai tolannya yang memberi ucapan selamat kepadanya. Artinya apa? Memberikan doa, mendoakan orang yang menikah tersebut tadi. Nah, inilah kemudian terkait dengan persoalan masalah ucapan selamat itu. Maka berdasarkan aspek tadi, karena memang persoalan Natal itu terkait dengan masalah keyakinan tentang masalah ketuhanan gitu. Dan ketuhanan tersebut tadi jelas menunjukkan kepada kita bahwa yang lahir itu adalah dalam konsepsi agama Nasrani tentang masalah ini. Maka para ulama berkesimpulan apa? Jumhur ulama dari 4 mazhab menyatakan, mengucapkan tentang selamat Natal itu disertai dengan pengakuan, keridhaan dan penghormatan akan ajaran agama tersebut tadi, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, atau salah satu di antara aspek ketuhanan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus begitu. Maka para ulama menyatakan hukumnya haram. Ya. Dan pelakunya itu bisa masuk dalam kategori murtad kalau itu dilandasi dengan keyakinan. Nah, keridhaan. Pendapat yang kedua atau aspek yang kedua, jika ucapan selamat itu tidak disertai dengan pengakuan, tidak disertai dengan keridhaan dan penghormatan akan ajaran agama Nasrani tersebut tadi, terutama terkait dengan persoalan aspek ketuhanannya, maka hukumnya juga tetap haram, tetapi pelakunya tidak sampai pada tataran murtad. Jadi ada dua aspek. Kalau dikaitkan dengan keyakinan yang mendasar, dan keyakinan itu bahwa memang pada tanggal tersebut tadi itu adalah terkait dengan kelahiran Tuhan, gitu maksudnya, maka itu akan mengubah akidah seorang muslim. Itu masalahnya. Dan ini adalah clear di kalangan jumhur ulama 4 mazhab tadi, menyatakan bisa pada tataran murtad. Tapi kalau tidak dengan keyakinan, maka itu juga haram, meskipun pelakunya tidak disebut murtad. Nah, kalau haram maka dia berdosa akibatnya. Nah, inilah makanya kenapa umat Islam kaum muslimin tidak mengucapkan itu.
Kalau begitu boleh nggak ngasih kue dan macam-macam? Ya boleh aja, nggak ada masalah dalam konteks tadi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya Syekh Abdul Nasir Ahmad Al-Malibari, ini adalah salah satu di antara alumni Al-Azhar, salah satu pakar dari mazhab Imam Syafi'i dari India, menyatakan bahwa apabila perkara tahniah, yaitu pengucapan selamat tadi, sebagaimana klaim dari mereka yang bodoh dan keras kepala, disebutkannya begitu, maka tahniah atau ucapan selamat tersebut tadi tentu saja hukumnya kufur, bukan semata-mata haram. Apa sebabnya? Karena ikrar, pengakuan terhadap kekufuran itu adalah kufur juga. Padahal hukum tentang tahniah itu kemudian sebenarnya boleh, tapi ketika sudah menyangkut masalah keyakinan menjadi masalah. Dan ini adalah menurut pendapat dari 4 imam mazhab tersebut tadi. Begitu juga misalnya kita lihat Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan menukil ijma' ulama, beliau menyatakan mengucapkan selamat pada simbol-simbol kekufuran, ya, dengan ciri-ciri khususnya, maka itu tidak boleh, itu haram, begitu. Nah, begitu juga Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa memberikan tahniah, ucapan selamat dalam konteks perayaan agama tersebut tadi adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Ini terdapat dalam kitab Al-Fatawa juz yang ketiga. Nah, jadi dengan demikian maka bila mengucapkan saja tidak boleh, apalagi ikut membantu, begitu, menyambut, memeriahkan, merayakannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi. Nah, begitu juga Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau menyatakan tentang aspek tadi dalam kitab Ahkamul Ahdi Dhimmah juz yang kedua, ya, di mana bahwa mengucapkan tersebut tadi bahkan ikut membantu dan terkait dengan aspek tadi itu dinyatakan tidak dibolehkan. Dan ini menurut hemat saya memang bukan toleransi, tetapi pelanggaran berat terkait dengan syariat yang terdapat di dalam Islam. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kalau begitu bagaimana hubungan kita dengan orang-orang non-muslim? Baik-baik saja, nggak ada masalah. Tetangga saya adalah non-muslim, saya sering dikirimi makanan dan saya pun seringkali mengirimi makanan. Nggak ada masalah. Apakah hubungan saya dengan atau hubungan kita selama 365 hari ini menjadi hilang kebaikan kita dengan kawan-kawan yang kebetulan non-muslim itu karena gara-gara ucapan yang satu hari itu, yang kita tidak mau mengucapkannya kemudian rusak hubungan kita semuanya? Kan tidak. Nah, faktanya kita hidup dalam sebuah masyarakat yang majemuk memang. Faktanya bahwa kita masih bisa berkirim-kiriman makanan kok dengan mereka. Faktanya kita masih bisa makan bareng kok dengan mereka, satu meja. Faktanya kita masih bisa bergandengan tangan kok dengan mereka. Faktanya kita bekerja di dalam sebuah instansi, dalam sebuah kantor, dalam sebuah teamwork yang sama. Kan tidak merusak hubungan itu. Karena gara-gara kemudian tidak mengucapkan selamat. Apakah karena kemudian persoalan satu hari ini maka 364 hari yang lain menjadi hilang? Kan tidak. Yuk berpikirlah kemudian jernih, maksud saya gitu loh. Ya. Sama halnya ketika kemudian saya punya kawan-kawan di Filipina yang memang mayoritas adalah non-muslim, kemudian tidak mengucapkan selamat Lebaran misalnya, bagi saya nggak ada masalah, karena memang Lebaran bukan juga bagian dari ibadah. Yang ibadahnya itu adalah salat Idul Fitri, dan ibadah dalam konteks kemudian Idul Adha adalah terkait dengan masalah kemudian salat Idul Adha dan ibadah haji.
Adapun kurban itu ada bagian dari ibadah, dan kurban pun kemudian kita membagikan juga bagi orang-orang kawan-kawan kita yang kebetulan non muslim, dan gak ada masalah. Nah, oleh karena itu maka apakah karena teman-teman saya yang non Islam yang non Islam kemudian tidak mengucapkan selamat itu, kemudian hubungan saya dalam pekerjaan dan macam-macam itu menjadi masalah? Kan tidak. Tetap kita berjalan sebagaimana biasa. Jadi maksud saya adalah bahwa hal yang seperti ini tidak perlu menjadi heboh setiap tahun begitu, Pak. Gitu ya. Tidak perlu menjadi heboh setiap tahun. Yang kemudian setiap mau bulan Desember kita itu selalu membahas masalah-masalah yang seperti dan selalu bertentangan begitu. Padahal dulu-dulu rasanya biasa-biasa saja kok, gitu. Ya. Kenapa kok kemudian akhir-akhir ini menjadi heboh begitu? Ya. Nah, banyak sekali dalil-dalil yang terkait dengan masalah tersebut tadi. Juga larangan untuk tasyabbuh. Mengapa kemudian kita tidak boleh, bahkan kemudian Pak Ma'ruf Amin misalnya, ya, masih ketika menjadi ketua MUI juga kemudian menyatakan tentang nggak usahlah pakai atribut-atribut terkait dengan masalah apa namanya atribut-atribut Natal ya, begitu ya. Ya, bagi yang muslim begitu ya. Nah, kenapa? Karena nanti terkait dengan tasyabbuh bil kufar gitu. Karena ada hadis Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia masuk dalam kelompok itu. Nah, tentu saja di sini juga kemudian saya yakin betul bahwa kawan-kawan non-muslim yang baik yang Nasrani atau yang lain tidak pernah menuntut kemudian kepada kita untuk mengucapkan selamat Natal. Dalam percakapan saya dengan beberapa kawan-kawan, mereka mengatakan bahwa kami tidak menuntut Anda untuk bicara tentang selamat Natal. Bagaimana? Tapi yang penting adalah bagaimana hubungan kita bisa berjalan dengan baik. Dalam muamalah kita berjalan dengan baik. Tidak ada tuntutan itu, gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena mereka faham juga dengan apa yang terdapat di dalam ajaran Islam. Jadi disinilah menurut hemat saya terkait dengan masa ini harus kemudian selesailah sampai tahun ini. Tahun depan gak usah dibahas lagi lah, karena itu sudah sesuatu yang tiap tahun dibahas dan selalu menimbulkan masalah. Memang benar ada yang membolehkan di kalangan para tokoh-tokoh agama kita, ya. Ya, sebahagian dari ulama, yaitu diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di negeri kita, membolehkan mengucapkan selamat Natal dengan dalil surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, yaitu membolehkan berbuat baik yang disebut dengan albir, ya, kepada non-muslim, yang bersikap baik kepada muslim, bukan kepada non-muslim yang memerangi kaum muslimin. Ayatnya adalah Al-Mumtahanah ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, di dalam ayat ini memang ada kata-kata albirru, yaitu berbuat baik. Allah menegaskan bahwa perbuatan baik atau ihsan kepada siapa saja tidak dilarang, boleh, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir umat Islam dari negerinya. Mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada non-muslim, sehingga perbuatan tersebut diperbolehkan. Itu menurut pendapatnya Yusuf Qaradawi dan beberapa tokoh-tokoh dari ulama di Indonesia. Boleh. Nah, dalam konteks ini maka kita mencoba mengklarifikasi dengan memberikan bantahan bahwa
ayat yang dimaksud di dalam surat Al-Mumtahanah tersebut tadi, yang terdapat kata-kata al-birru gitu ya, seperti birrul walidain gitu ya. Dan birrul walidain itu bukan hanya seorang muslim kepada orang tuanya yang muslim, tapi seorang muslim kepada orang tuanya yang non muslim harus birrul walidain. Jadi kalau orang tuanya non muslim, anaknya muslim, maka anak yang muslim ini harus tetap birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua yang non muslim tersebut tadi. Nah, jadi kalau begitu maka kata albirru di dalam konteks bahasa Arab, maka itu maknanya amun, maknanya adalah umum. Tetapi persoalannya ada dalil yang memberikan perkecualian, yang memberikan taksis terhadap keumuman dari makna kata albir itu. Yaitu apa taksisnya? Yaitu tasyabbuh bil kufar. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai dengan sebuah kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum itu. Ini taksisnya, ini adalah perkecualiannya. Maka kaidah usul menyatakan al-amu yabqa ala umumihi malam yarid dalilu takhsis. Jadi dengan demikian dalil umum itu tetap berlaku keumumannya dalil tersebut tadi selama tidak ada perkecualiannya. Jadi berbuat baik kepada non muslim ya memang disyariatkan di dalam Islam, seperti contohnya memberi hadiah, mengucapkan selamat untuk urusan dunia seperti kelahiran anak mereka. Kemudian dalam konteks ucapan selamat dalam kaitan dengan misalnya mereka diangkat jadi jabatan tertentu, selamat ya. Karena selamat di situ bukan bagian dari doa maksudnya. Tetapi jika sudah masuk dalam konteks tasyabbuh bil kufar, menyerupakan diri dengan kemudian apa yang terdapat di dalam masyarakat non muslim tersebut tadi, maka seperti mengucapkan selamat Natal ini, maka hukumnya haram. Nah, bantahan yang kedua adalah bahwa yang harus diucapi selamat itu siapa seharusnya? Kalau kemudian dalam konteks Al-Quran, memang ada ayat Al-Quran yang kemudian terkait dengan persoalan pernyataan dari Nabi Isa alaihissalam yang berdoa untuk keselamatan dirinya pada hari lahirnya, di mana terdapat dalam surat Maryam ayat 33, di mana surah ayat ini menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu. Jadi dan kesejahteraan semoga dilimpahkan oleh Allah kepadaku pada kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini surat Maryam Al-Quran ayat 33. Nah, ayat ini adalah terkait dengan doa. Jadi ayat ini yang sehingga digunakan oleh para tokoh-tokoh untuk kemudian menyatakan kebolehan tentang mengucapkan tadi. Nah, bantahannya adalah ayat ini terkait dengan doa Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan itu memohon kepada Allah, meminta keselamatan terkait dengan kelahirannya tersebut tadi. Jadi konteks ayat itu hubungannya adalah Nabi Isa sebagai manusia biasa yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hubungan manusia dengan manusia, tetapi hubungan manusia yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu.
yang terkait dengan masalah tadi. Nah, kalau demikian halnya maka dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, kalau seandainya Nabi Isa pada hari ini masih hidup misalnya, maka ucapan selamatnya kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Begitu, Pak. Jadi ucapan selamatnya kepada Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah manusia biasa. Nah, jadi inti persoalannya adalah kalau Bapak mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri dan anak-anak dan di situ terkait dengan adanya doa, itu kepada siapa? Kepada yang bersangkutan kan? Kan ulang tahun namanya juga. Kita mengucapkan tahniah, ada yang ulang tahun kan, yaitu misalnya Rasulullah kan ulang tahun Pak, Maulid Nabi, ya. Ucapannya kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersalawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan begitu Pak? Kan itu doa. Nah, kalau begitu maka ucapan selamat hari kelahiran Nabi Isa harusnya ditujukan kepada siapa Pak? Jadi selamat ulang tahunnya kepada siapa? Ya Nabi Isa dong. Sebagai manusia yang Allah lahirkan melalui Bunda Siti Maryam. Iya kan Pak? Betul kan? Nabi Isa sebagai manusia yang Allah lahirkan melalui rahimnya Bunda Siti Maryam. Jadi kalau gitu maka kita mendoakan Nabi Isa boleh? Boleh. Gitu Pak. Nah, jadi maksud saya ada supaya kita tidak terjebak lagi dengan persoalan masalah mengucapkan selamat Natal. Karena Natal dalam konteks tadi itu terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini yang jadi krusialnya di sini sebenarnya sih. Ya. Bukan persoalan kelahiran Nabi Isanya. Kelahiran Nabi Isanya kalau beliau masih hidup, ya selamat ulang tahun, ya kan begitu. Barakallahu fi umrik, kan begitu kan Pak? Ya kan Pak? Nah, jadi dengan demikian clear seharusnya persoalan ini tidak perlu menjadi heboh setiap tahun gitu loh. Ulang tahunnya Nabi Isa kok gitu loh. Kan begitu, sebagaimana ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian mau disebut ulang tahun kira-kira begitu ya. Makanya kita memperingatinya dengan istilah maulid. Maulid itu adalah budaya, bukan bagian dari ibadah. Ya. Nah, jadi terkait juga masalah tanggal 25 Desember juga kemudian masih ada persoalan terkait dengan apakah betul Nabi Isa lahir pada tanggal itu atau tidak. Ya, karena tidak semua dari kalangan umat Nasrani juga kemudian merayakannya tanggal 25 Desember. Ada juga yang di bulan Januari. Nah, jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itulah beberapa pokok-pokok pikiran yang saya ingin bahas pada kesempatan ini dengan beberapa argumentasi yang menurut hemat saya berangkat dari Islamic worldview terkait dengan akidah. Jadi sebenarnya terkait dengan mengucapkan selamat ulang tahun nggak ada masalah, begitu ya Pak ya, kepada orangnya gitu. Ya, kenapa? Karena sebagai manusia biasa, gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap tahun-tahun ke depan ini persoalan ini tidak lagi menghebohkan dan memunculkan pertentangan di dalam masyarakat kita, sehingga dengan demikian kalau kemudian mau mendoakan Nabi Isa ya boleh, sebagaimana kita juga mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa itu sebagai Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala manusia biasa, bukan sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Nah, kalau begitu masalah ini harus kita tutup buku sampai 2021 ini saja. 2022 tidak boleh lagi kemudian kita bahas-bahas berulang-ulang, capek. Ya, Bapak dan Ibu,
Nah, baik, saya kira itu pokok-pokok pikiran yang saya coba uraikan secara sistematis, mulai berangkat dari bahasa sampai pada makna-makna ayat. Meskipun memang penjelasannya panjang sekali, tapi saya coba ringkaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang dimaksudkan dalam konteks tadi. Jadi, yuk tetap kita berteman, bermuamalah dengan kawan-kawan yang non muslim, dan itu saya kira gak ada masalah di dalam konteks Islam. Jadi jangan sampai satu hari menghapuskan 364 hari yang lainnya hubungan kita dengan kawan-kawan yang kebetulan non muslim. Oke? Baik, terima kasih. Silakan, mungkin ada hal yang hendak kita diskusikan. Ya, baik. Ya, baik. Terkait dengan mengucapkan selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik misalnya, semoga Allah memberkahi engkau, Anda, dengan usia yang Allah berikan kepadamu, maka itu kan doa. Jadi kalau ibu atau bapak memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada suami, kepada anak, kepada istri, dan kepada kawan yang muslim misalnya dengan barakallahu fi umrik, itu tidak menjadi masalah. Apakah itu tasyabbuh? Bukan bagian dari tasyabbuh. Nah, terkait dengan masalah tadi, ya, kalau kemudian kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nabi Isa alaihissalam, boleh? Selamat ulang tahun, barakallahu fi umrihi Nabi Isa misalnya begitu, ya boleh? Ya silahkan saja, karena itu kan tidak terkait dengan persoalan yang mendasar di dalam Islam. Sama halnya kita bersalawat atas Rasulullah SAW, kan itu doa. Ya Allah, tempatkan Nabi Isa alaihissalam di dalam tempat yang mulia. Boleh? Boleh. Sebagaimana kita juga boleh mendoakan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita juga melakukan salawat Ibrahimiyah, ya, yaitu Allahumma sholli ala, ya begitu, ya. Nah, boleh, karena konteksnya adalah tidak terkait dengan aspek-aspek yang mendasar akidah di dalam Islam, karena memang para Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim adalah Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada masalah dalam konteks tadi. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan masalah, saya urut dari belakang Pak. Saya urut dari belakang, yaitu terkait dengan masalah mengirim kue. Mau mengirim kue kapan saja boleh, silakan. Ya. Mau kirim makanan maka silakan. Ya.
mau kirim masakan juga boleh, ya, nggak ada masalah. Karena itu hubungan muamalah ma'annas, hubungan interaksi di dalam kehidupan sosial, nggak ada masalah dalam konteks itu. Makanya husnul jiwar itu adalah bagian dari akhlak Islam. Bertetangga baik itu adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Jadi ibu mau kirim kue berapa banyak silakan saja. Pada hari kapan saja silakan. Gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena pemberian itu tidak terkait dengan persoalan masalah doa mendoakan dalam konteks ketuhanan, ya. Gitu. Nah, kemudian yang pertama, bekerja di perusahaan jasa, ya, yang katakanlah misalnya mencetak atribut-atribut tertentu. Nah, kalau sudah menyangkut atribut keagamaan, maka menurut hemat saya biarlah itu dilakukan oleh yang non muslim saja, gitu. Serahkan pekerjaan itu kepada yang non muslim. Nah, kalau kemudian pengiriman jasanya itu menghantarkan kurir dan macam-macam, itu nggak ada masalah, ya. Tapi dalam konteks pembuatannya, maka serahkanlah kepada yang non muslim. Sama halnya dengan katakanlah atribut-atribut apa ya, yang spesifik apa namanya ya. Misalnya tanda salib misalnya gitu ya Pak ya. Salib, tanda salib gitu ya, itu kan atribut ya, jelas. Maka biarlah serahkan kepada kawan-kawan kita yang non muslim untuk mengerjakannya. Dan dalam konteks tadi gak usah seorang muslim yang mengerjakannya, gitu maksud saya ya. Jadi kita juga memilih mana yang boleh kita kerjakan, mana yang kemudian tidak boleh kita kerjakan. Saya kira bisa difahami dalam konteks tadi di dalam ruang kerja, karena itu memang terkait dengan persoalan masalah atribut, gitu. Karena para ulama, Imam Syafi'i terutama memang melarang untuk mengerjakan aspek-aspek yang seperti tadi. Itu Pak, itu nampaknya Bu, terkait dengan masalah. Baik, ada yang lain? Silakan. Mangga. Oh belum Pak, masih asosiat profesor. Jadi ini ucapan juga Pak ya, doa yang dalam hal ini. Kalau sebelumnya belum ada. Nah. Lalu yang kedua Pak ya, walaupun tidak dikatakan pada bagian berikutnya, berpikirlah dengan pikiran yang jernih. Tapi pengungkapan Bapak tadi artinya kita itu berpegangnya kepada dasarnya adalah Muslim Islam ya, tapi yang mengangkat masalah ini kan memang bukan warga Muslim ya. Saya pikir supaya
Ya, baik. Terkait dengan apa yang disampaikan barusan, maka sepengetahuan saya memang ada sebahagian di antara umat Islam, sebagian kecil sih, yang mempersoalkan itu dan memperbesar persoalan yang seperti ini. Nah, nah, baik influencer atau kemudian buzzer misalnya begitu ya, ada yang memang mempersoalkan seperti ini sehingga menjadi katakanlah seolah-olah kalau tidak mengucapkan itu jadi kiamat gitu loh. Menurut hemat saya memang konteksnya adalah kalau sepengetahuan saya terkait dengan kawan-kawan saya yang non muslim, karena di antara mereka juga ada pendeta, ada kemudian pater misalnya ya, maka mereka menyatakan bahwa beberapa waktu yang lalu misalnya, beberapa tahun yang lalu mereka mengatakan bahwa Fahmi, bahwa nggak apa-apa kok Anda nggak mengucapkan itu, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tetap berteman, kita tetap bersahabat. Gitu. Kenapa? Karena persoalannya adalah memang saya pernah jelaskan itu bahwa ini persoalan yang mendasar di dalam agama saya sebagai seorang muslim. Saya harus jelaskan baik-baik duduk perkaranya, gitu. Nah, dasar inilah yang menjadi sebab mengapa kita yang muslim tidak mengucapkan itu. Tapi bukan berarti kemudian hubungan interaksi kita, persahabatan, pertemanan itu menjadi rusak karena gara-gara seperti itu, kan enggak. Sama halnya kalau, makanya tadi saya katakan sama halnya kalau Anda bicara atau menyatakan 2 kalimat syahadat, ya mengubah keyakinan Anda, meskipun Anda bilang enggak, tapi kan diucapkan. Nah, kan itu pasti tidak dibolehkan dalam agama Anda kalau Anda tahu ucapan itu adalah seperti tadi maknanya. Nah, kita yang muslim juga paham seperti itu. Nah, dalam konteks tadi maka saya katakan, apakah karena yang 1 hari ini maka 364 hari yang lain menjadi hapus? Kan tidak, gitu loh. Nah, oleh karena itu tidak perlu kemudian kita menjadi berdebat kusir karena gak akan pernah ketemu, gitu loh. Nah, disitulah peranan Islam. Ayat Al-Quran yang menyatakan lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda beribadah dengan agama Anda, kami akan beribadah dengan agama kami. Kami menghormati agama Anda dan tidak akan pernah mengganggunya. Begitu juga sama. Nah, bahkan kemudian dalam Islam itu kalau kemudian mengganggu ibadah orang-orang non muslim, apalagi merusak tempat ibadahnya, haram itu, gitu kan. Nah, itu kan jelas menunjukkan bagaimana kemudian husnul jiwar, bertetangga baik itu harus kemudian dipelihara. Nah, kita di Indonesia ini sepengetahuan saya sudah bertetangga dengan baik, begitu Pak. Sejak dulu itu kita bertetangga dengan baik. Bahwa ada friksi, ada kemudian kesalahpahaman, ada. Tetapi itu kan kecil sekali dibandingkan dengan kebaikan yang banyak, begitu Pak. Ya namanya jangankan dengan non muslim Pak, dengan di sama-sama Islam aja ada masalah kadang-kadang begitu. Tapi kan kebaikannya itu lebih besar. Bahwa kemudian ada persoalan itu case, itu kasus saja. Tapi yang kasus ini tidak boleh menjadi besar gitu loh. Yang kita selesaikan kasusnya. Nah, sehingga kita menjadi proporsional di dalam meletakkan satu persatu dari persoalan ini. Nah, persoalan ini menjadi mencuat karena persoalan terkait dengan surat dari Kanwil Kementerian Agama dari Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu gitu, yang itu menjadi heboh di media-media sosial, yang himbauannya adalah agar
madrasah, ibtidaiyah, kemudian sanawiyah dan aliyah memasang spanduk yang terkait dengan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, saya kira dari situ awal kehebohan tentang masalah ini. Dan saya kira ini sudah diklarifikasi dan mudah-mudahan tidak menjadi heboh nasional gitu loh. Tapi yang jelas bahwa inilah yang menjadi penting untuk kita pahami, bahwa Islam punya prinsip-prinsip yang seperti ini. Yang kemudian di dalam umat Islam pun memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu juga kita hormati, ya, dengan proporsional tentu saja dalam konteks tadi. Itu nampaknya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Fahmi. Iya. Mudah-mudahan ini sudah tutup persoalannya, tidak perlu dibahas lagi Pak sampai tahun-tahun berikutnya Pak. Karena ini memang menyangkut akad tuh Pak ya. Ya. Pernyataan yang mengikat. Betul. Kita seperti orang nikah Pak. Perkawinan itu dari nikah, dari perkataan kan. Maka ini juga dari perkataan ini akan mengikat pada teologis kita. Betul. Baik Pak, mohon dianggap kami untuk dengan doa. Baik Bapak dan Ibu, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, limpahkan pada kami ilmu-Mu, mudahkan kami untuk memahami ilmu yang Kau cucurkan kepada kami, dan bimbinglah kami ya Allah di dalam mengimplementasikan ilmu itu sehingga bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan masyarakat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'irin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.